Di tengah hiruk-pikuk demokrasi modern, kita dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar. Apakah demokrasi hanya tentang suara mayoritas atau tentang kualitas pilihan? Hari ini kita akan menelusuri satu simpul problematis dari perjalanan demokrasi Indonesia. Polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang bukan sekedar isu administratif, melainkan refleksi dari watak demokrasi kita. Demokrasi yang seringkali dijalankan dengan spirit bondo nekat, atau dalam istilah populer, demokrasi bonek. Sebuah demokrasi yang bergerak dengan harapan, keyakinan, bahkan emosi, namun sering mengabaikan data, verifikasi, dan rasionalitas. Mari kita bersama menganalisis, merefleksi, dan berdiskusi sebagai bentuk tanggung jawab intelektual dan kepedulian kita terhadap arah bangsa. Kita mulai dengan pembahasan ijazah dan legitimasi. Polemik ijazah Presiden Jokowi sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sudah sejak masa kampanye 2014, ada saja suara-suara yang mempertanyakan keaslian dokumen pendidikan beliau. Meskipun berbagai lembaga resmi seperti Universitas Gadjah Mada dan sekolah-sekolah terkait telah memberikan klarifikasi, sebagian kecil masyarakat dalam tanda kutip akademik masih menyimpan kecurigaan. Yang menarik adalah, terlepas dari polemik ini, Joko Widodo tetap menjadi presiden 2 periode. Ini bukan hal sepele. Dalam konteks demokrasi modern, legitimasi pendidikan sering dianggap salah satu simbol kapabilitas seorang pemimpin. Tapi di Indonesia ada sesuatu yang lebih kuat dari sekedar ijazah, yaitu citra yang merakyat. Pembahasan selanjutnya terkait apa itu demokrasi bonek. Mari kita bahas istilah yang saya gunakan tadi, demokrasi bonek atau demokrasi bondo nekat. Istilah bonek berasal dari Surabaya. Awalnya digunakan untuk menggambarkan supporter sepak bola yang berani nekat keluar kota tanpa tiket atau uang demi mendukung tim kesayangan. Dalam konteks demokrasi, demokrasi bonek bisa dimaknai sebagai keberanian rakyat dalam memilih atau mendukung seorang pemimpin yang berdasarkan insting, harapan, dan kepercayaan personal, bukan atas dasar rasionalitas prosedural seperti pendidikan, pengalaman, atau platform kebijakan yang konkret. Dengan kata lain, rakyat bisa bilang, saya nggak peduli ijazahnya, yang penting dia orang bijak, kerjanya nyata, dan nggak neko-neko. Kita beralih pada pembahasan mengenai resiko demokrasi emosional. Tentu, demokrasi bonek punya daya tarik. Ia mengandalkan koneksi emosional yang kuat antara rakyat dan pemimpinnya. Tapi di sisi lain, demokrasi semacam ini rentan terhadap manipulasi, populisme, bahkan pembajakan demokrasi oleh elit yang pandai mencitrakan diri. Ketika rasionalitas dikesampingkan, kritik dianggap serangan pribadi, fakta dianggap fitnah. Bahkan kalau pengadilan atau institusi pendidikan angkat bicara, tetap ada sebagian masyarakat yang bilang, itu kan settingan. Inilah wajah lain demokrasi kita. Demokrasi yang emosional, loyal, tapi kadang terlalu nekat untuk bertanya secara kritis. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana antara rasional dan emosional. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa memadukan antara demokrasi rasional dan demokrasi bonek?
Jawabannya harus bisa. Rakyat punya hak untuk mencintai pemimpinnya, tapi juga punya tanggung jawab untuk mengkritisi dan memastikan kebenaran. Dalam sistem demokrasi, bukan hanya pemimpin yang diuji, tapi juga rakyat. Seharusnya polemik seperti ijazah menjadi pemicu keterbukaan dan kejujuran publik, bukan sekedar bahan bakar politik identitas atau hoax menjelang pemilu. Kalau kita tengok negara-negara lain seperti Amerika, misalnya, isu latar belakang pendidikan juga pernah dipakai untuk menyerang kandidat. Tapi mereka punya sistem checks and balance yang kuat. Media independen, oposisi yang kritis, dan masyarakat sipil yang terdidik secara politik. Sementara di Indonesia, pola voting masih sangat dipengaruhi oleh figur, bukan program. Disinilah demokrasi bonek beroperasi. Rakyat ikut karena kagum, bukan karena kebijakan. Akhirnya, polemik ijazah Presiden Jokowi mungkin hanyalah salah satu contoh bagaimana isu personal bisa jadi senjata politik. Tapi lebih dari itu, ia memperlihatkan karakter demokrasi kita. Emosional, loyal, spontan, dan kadang bondo nekat. Apakah itu salah? Tidak selalu. Tapi kalau ingin demokrasi kita naik kelas, rakyat Indonesia harus belajar jadi pemilih yang berani nekat untuk bertanya, bukan hanya berani nekat untuk memilih. Dan yang terpenting, kalau berani berkompetisi, juga konsekuen untuk berani menerima kemenangan terlebih kekalahan. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Jika Anda punya pendapat, kritik, ataupun ide seputar tema demokrasi bonek, jangan ragu kirim di kolom komentar. Sampai jumpa. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi. Ayo, kita berkolaborasi dengan kasih, bersinergi dengan semua gereja dan lembaga Kristen lainnya untuk membina dan memberikan beasiswa kuliah bagi anak-anak Kristen yang berprestasi namun terkendala biaya, supaya anak cucu mereka akan perkasa di bumi dan keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi.